Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Iya, Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Dendi bisa untuk memimpin doa. Baiklah Bu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu ingin meminta anak-anak untuk mengisi bangku yang kosong terlebih dahulu. Ya Ibu, silakan maju mengisi bangku yang kosong ya. Ya Ibu. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Iya, Kanaya, hadir Ibu, Iris, hadir Kalista, hadir Berdo, hadir Ibu, Presti, hadir Ibu, Dendi, Hadir. Mukti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian lihat dulu di sekitar kalian apakah kalian melihat sampah atau sudah rapi atau belum tempat duduknya. Sudah rapi Bu. Aman ya. Nah, materi kita hari ini adalah teks tanggapan. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu teks tanggapan? Belum tahu Ibu. Belum tahu Bu. Belum tahu. Padahal siapa yang menjawab pertanyaan akan Ibu beri hadiah nantinya. Tidak ada yang tahu teks tanggapan itu apa? Ya dulu. Oke, jadi Bu, teks tanggapan ini merupakan sebuah teks yang berisi dari argumentasi seseorang dia menanggapi sebuah hal yang kemudian disajikan dalam bentuk teks. Jadi isinya opini. Betul. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Nanya. Bahwa teks tanggapan ini adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas atau menanggapi suatu teks, baik itu teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni lainnya. Nah, teks tanggapan ini bisa berupa kritik ataupun pujian. Di sini anak-anak siapa yang suka dipuji? Saya. Pasti semua anak-anak suka sekali ya dipuji. Nah, tapi anak-anak, kita juga hidup di dunia ini itu butuh kritik. Kita itu membutuhkan kritik agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya melalui kritik tersebut. Nah, kemudian fungsi teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan ini yang pertama memberikan saran yang arah dan sistematis. Yang kedua, mengapresiasi berbagai macam hal seperti sebuah karya maupun objek lainnya secara jelas. Kemudian ketiga, sebagai media untuk berdialog dan berkomunikasi melalui gambaran dan penilaian individu. Kemudian yang terakhir itu teks tanggapan berfungsi untuk memberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Kritik tadi itu berfungsinya yaitu untuk membangun agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan? Yang pertama itu membaca paragraf terlebih dahulu. Kita harus membaca teks tanggapan itu terlebih dahulu secara menyeluruh. Kemudian setelah kita membaca, kita harus menentukan kalimat utamanya. Nah, setelah kita menentukan kalimat utamanya, maka kita dapat membuat kesimpulan setelah menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, ada 3 langkah untuk menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama itu ada membaca paragraf. Kedua, menentukan kalimat utama. Nah, dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu. Struktur teks tanggapan. Nah, ini penting sekali agar kita itu tahu bagaimana kita itu menyusun teks tanggapan. Yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang pernyataan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan penulis. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Deskripsi ini berisi informasi yang berkaitan dengan alasan yang kita gunakan untuk mendukung suatu pernyataan. Kemudian yang
sekaligus syarat terhadap sesuatu yang sudah kita putuskan dalam teks tanggapan. Tadi ada 3 struktur teks tanggapan. Yang pertama siapa ya? Apa sih? Pertama evaluasi, Kedua, deskripsi, ketiga, penegasan. nah benar sekali. Tepuk tangan untuk. Nah tadi kan sudah 2 orang yang sudah menyampaikan jawabannya ya. Di sini juga ada rewards atau hadiah untuk kalian. Ibu mau? Aku nangis nih. Kalian harus aktif ya. Tahu ya dapat. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan banyak sekali nih materi tentang tes tanggapan mulai dari pengertian, struktur, fungsi, dan langkah-langkah cara menyempurnakannya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, apa sih fungsi dari tes tanggapan? Saya feminis. Memberikan saran yang terarah dan sistematis, kemudian mengapresiasi berbagai macam hal sebagai media untuk dialog, dan terakhir memberikan saran dan masukan. Ada benar sekali. Iya, terima kasih. Nah, ini hadiahnya. Satu aja tuh dia Bu. Mau aku udah coba. Nah, di sini Ibu ada satu contoh teks tanggapan, yaitu teks yang menanggapi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Di sini siapa yang sudah membaca novelnya? Novelnya ya. Pasti Kalista ini Bumi Manusia. suka sekali membaca novelnya. Iya, sudah. Nah, di sini Ibu ingin meminta, nah kalian sudah belajar apa tadi ya? Tes tanggapan ini tadi kan berisi kritik maupun pujian. Ya. Nah, kalian di sini Ibu akan meminta untuk membuat mencatat tes tanggapan ini berisi pujian ataukah kritik. Saya nanti dicatat terlebih dahulu, kemudian diberikan alasannya. Kemudian tugasnya selanjutnya yaitu Ibu ingin meminta kalian membuat kesimpulan dari isi teks tanggapan ini. Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Jam 4, jam 2, aku maju mau. Aku sudah mulai ya Bu. Nah, baik sudah Saya sudah bisa Bu. Sudah dari tadi. yang mau sampaikan di depan ya. Saya tidak usah bersebentar buat Ya. Kebagian semua. Nah, sampaikan teks tanggapan ini berisi kritik apakah Jadi teks tanggapan ini berisikan kritik kepada pemerintahan pada saat itu. teks tanggapannya ini berisi pujian atau Kritik. kritik? Kritik. Kritik. Ada Pak. Nah, ini ada pujian. Ya ada pujiannya Bu. Nah, coba tunjukkan pujiannya Ini bagaimana. Pujian. Ya, Kan paragraf berapa itu, Nak? Tulisan. Keempat. Ya, benar sekali. Pada paragraf keempat ini berisi tentang pujian. Jadi dalam teks peranggapan ini ada berisikan pujian di paragraf keempat, yaitu ini kutipannya, kagungannya terhadap bangsa Eropa sampai dalam nonton menjadi lebih ketat. Ya, beri apresiasi. Ada itu ya? Iya Bu. Yes. Jadi kita bahas sedikit bahwasanya teks tanggapan ini berisi pujian. Pujiannya itu benar apa yang disampaikan oleh Kalista pada paragraf 4, ada juga di paragraf pertama. Nah, teks tanggapan ini itu memberikan pujian kepada novel yang berjudul Bumi Manusia, bahwasanya novel ini itu sangat bagus sekali untuk dibaca di semua kalangan. Nah, tadi kan ada 2 tugasnya. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan
Lalu Novel Bumi Manusia ini juga menghadirkan kisah perjuangan tokoh Minke yang melawan ketidakhadiran, dan novel ini dipandang sebagai karya yang berpengaruh dan memiliki nilai moral serta sejarah yang sangat kuat. Saja Ibu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Naya. Beri apresiasi dulu. Ini Naya. Kok beda-beda? Kok beda-beda buku yang itu? Berarti kalian belum betul ya. Sini Bu ada contoh yang kedua. Ya, tes tanggapan ini adalah tes yang menanggapi film Sang Pemimpi. Siapa di sini yang pernah menonton filmnya? Saya pernah. Ya, saya pemainnya soalnya Bu. Saya tahu Bu. Film ini sangat bagus sekali ya anak-anak. Bagi yang belum menonton harus nonton. Film ini adalah adaptasi dari novel Sang Pemimpi karya Andreas Hirata. Nah, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk membaca teks tanggapan ini terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 2 menit karena teksnya pendek. Sudah anak-anak? Nah, di sini setelah kalian membaca teks tanggapan itu, nah tadi kan teks tanggapan ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu ada evaluasi, kedua deskripsi, dan ketiga kesimpulan. Nah, dari 3 struktur tersebut, Ibu ingin kalian menganalisis teks tanggapan ini. Nah, dari misalkan struktur yang pertama evaluasi, di bagian mana evaluasi itu? Oke, Kak Dendi boleh menyampaikannya di depan. Boleh tunjukkan bagaimana ya menunjukkan struktur itu. Baik Bu, untuk struktur evaluasi itu terdapat di paragraf pertama. Karena alasan itu, pada paragraf pertama itu penulis itu memberikan pendapat awal mengenai film Sang Pemimpi itu. Nah, ini bisa dibaca oleh teman di bagian ini. Terus, nah juga terdapat pernyataan umum mengenai penilaian tentang film ini tersebut. Misalnya, film ini itu banyak membuat banyak motivasi, dan kisahnya itu sangat mengharukan serta menyentuh. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Dendi. Beri apresiasi dulu ke Kak Dendi, teman-teman. Bu. Ya, ini hadiahnya untuk Kak Dendi. Wow, Wah, makasih Bu. ya. Oh, dia dapat PIP Bu. Kalau yang lain mau, kalian harus aktif juga ya. Nah, di sini Ibu ada 1 buah cerpen yang berjudul Kopi yang Pahit karya Amelia Solehatu. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat rancangan teks tanggapan terlebih dahulu dari cerpen ini. Kalian memberi tanggapan untuk teks ini. Apakah kalian ingin memberikan kritik ataupun pujian? Kalian membuat rancangannya terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 2 menit karena kalian hanya membuat rancangannya. Apakah sudah anak? Nah, setelah kalian membuat rancangannya, nah setelah itu ini Ibu ingin meminta kalian untuk membuat teks tanggapan secara utuh berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat tadi. Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk mengembangkan rancangan yang sudah kalian buat. Apakah sudah anak-anak? Yuk. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Hari ini sudah Ibu. Ya, sudah. Nah,
Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan lembar soal yang berisi 10 soal pilihan ganda. Nah, kalian bisa mengerjakannya ya. Langsung di lembar ini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Ada pertanyaan? Sudah semuanya? Sudah. Nah, ini kan anak-anak sudah membuat teks tanggapan dan juga sudah mengerjakan tulisnya. Nah, jangan lupa anak-anak untuk mengumpulkan hasilnya ke meja tempat ibu di ruang guru ya. Untuk keluar bisa mewakilkan untuk mengumpulkannya di ruang guru di meja ibu. Terima kasih. Kan kita sudah belajar tentang teks tanggapan nih tadi. Di sini ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau memberikan? Periksa daya Jadi, Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa tes tanggapan itu adalah pendapat atau gagasan dari sebuah penilaian yang diuraikan dan itu dapat berfungsi untuk memberikan ujian, komentar, saran untuk teks yang sudah ditanggapi begitu Ibu. ya benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bedo. Beri apresiasi dulu dong untuk Kak Bedo. Ini ada bersyarat lagu. Ini lagu boleh. Jangan Ibu. Yeay. Apresiasi untuk kita semua. Bu istirahat. Ya, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk Nadendi bisa untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang